Nah kemudian Pak Supri, dulu kalau nggak salah dengar, saya pernah mendengar Pak Supri mengatakan jika di desa Pak Supri itu sudah tidak ada lagi umat Buddha, ini dalam tanda kutip ya, jika tidak ada, Pak Supri bersedia menjadi umat Buddha sendirian di desanya. Nah ini artinya Pak Supri mengungkapkan kata-kata begini kan karena Pak Supri berarti sangat yakin terhadap ajaran Buddha. Ya. Sahabat siswa Buddha, sebelumnya Namo Buddhaya. Nah pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya, ini adalah teman lama, sudah cukup lama ya, saya pernah bersama-sama waktu duduk di bangku SMA, kemudian belajar bareng juga di Jakarta walaupun beda tingkat ya. Beliau Pak Supriyadi. Nah kebetulan saat ini kami sudah bersama-sama juga tinggal di Lampung. Pada kali ini saya akan menanyakan kepada Pak Supri karena ada hal yang menurut saya perlu diketahui oleh rekan-rekan semuanya. Ini apa ya? Pertanyaan ini sangat berarti bagi saya. Langsung saja sahabat siswa Buddha, kita tanyakan kepada beliau. Yang pertama adalah sejak kapan Pak Supri menganut agama Buddha? Itu dulu, monggo Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kesit, saya diundang di rumah Pak Kesit ini ya, tuan rumahnya siswa Buddha ya, suatu ini ya apa namanya berkah buat saya ya, bisa bersama rekan-rekan semua ya untuk ya sedikit mengenal kisah hidup saya. Rekan-rekan sedama atau sahabat dhamma semuanya, tadi Pak Kesit menanyakan sejak kapan saya menganut agama Buddha. Jadi secara pribadi saya menganut agama Buddha itu sejak lahir Pak ya. Jadi ketika lahir orang tua saya beragama Buddha, ya saya ikut agama orang tua. Turunan gitu ya? Oh iya, benar-benar agama turunan seperti itu. Nah, iya sampai kecil kemudian diajak ke wihara, kadang digendong sama ibu bapak Pak, kadang kalau acara Katina itu ya atau acara pas Waisak itu digendong dari rumah. Ya, saya masih ingat itu kadang karena jarak wihara dari rumah itu kurang lebih ada 2 km lah ya Pak. Cukup jauh ya? Iya Pak ya. Nah itu terus kemudian saya sekolah ada yang ngajar agama Buddha, ada Pak siapa dulu, Pak Sugeng ya, Pak Sugeng Tambah dulu guru SD saya. Terus kemudian SMP itu tidak ada yang ngajar. Nah terus kemudian SMA pun karena waktu itu saya sekolah juga nggak ada yang ngajar agama. Waktu itu di pelajaran sekolah hanya ada budi pekerti Pak. Pelajaran budi pekerti. Nah ya sejak itulah saya menganut agama Buddha ya, sebatas hanya ikut apa agama orang tua saya ya. Karena turunan gitu ya kira-kira itu Pak Kesit ya. Nah itu adalah cerita Bapak Supri bagaimana awal beliau mengenal agama Buddha adalah agama turunan. Sama seperti saya kalau begitu ya, agama turunan dari orang tua kita. Nah kemudian Pak Supri, dulu kalau nggak salah dengar, saya pernah mendengar Pak Supri mengatakan jika di desa Pak Supri itu sudah tidak ada lagi umat Buddha, ini dalam tanda kutip ya, jika tidak ada, Pak Supri bersedia menjadi umat Buddha sendirian di desanya. Nah ini artinya Pak Supri mengungkapkan kata-kata begini kan karena Pak Supri berarti sangat yakin terhadap ajaran Buddha. Ya. Nah pertanyaan saya, seberapa yakin atau sejak kapan Pak Supri memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap ajaran Buddha? Karena tadi sebelumnya Pak Supri menyampaikan
mengenal agama Buddha ya SD-nya ada guru agamanya ya. Kemudian SMP tidak ada, SMA tidak ada, hanya belajar budi pekerti. Terus kemudian di wihara ya kalau perayaan-perayaan mungkin gitu ya. Pertanyaan saya, sejak kapan Pak Supri memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap ajaran Buddha? Monggo Pak. Ya. Nah, ini menarik Pak Kesit pertanyaannya ya. Ini kadang-kadang yang membuat saya ini kadang sering merenung ya. Ini sangat-sangat menarik ini. Jadi sebenarnya saya dulu pernah menyampaikan kepada Bapak ya waktu di Jakarta ya, semenjak saya sekolah tinggi agama Buddha itu. Nah, sebenarnya sebelum sekolah tinggi agama Buddha ya seperti saya katakan tadi Pak Bapak, saya mengenal agama Buddha itu hanya sebatas ya sembahyang aja gitu. Ya datang sembahyang ya udah gitu. Jadi nggak ada yang bermakna kayaknya Pak. Nah, setelah saya kuliah pun menarik Pak sebenarnya kuliah agama Buddha itu. Sebenarnya itu bukan muncul dari keinginan saya yang paling dalam, enggak. Karena waktu saya lulus SMA sebenarnya itu ada panggilan waktu itu untuk sekolah umum. Waktu itu jurusan ekonomi kalau nggak salah ya Pak. Karena saya SMA-nya juga IPS. Nah itu. Kenapa saya nggak jadi sekolah umum? Karena itu saya pinginnya ke situ. Ya karena orang tua saya nggak mampu. Ya karena orang tua nggak mampu. Beliau bilang ya kalau untuk kuliah ya usaha sendiri kalau bisa gitu. Bapak nggak bisa membantu sepenuhnya gitu. Terus akhirnya saya sekolah di agama Buddha itu saya katakan kepepet Pak Kesit. Jadi kepepet akhirnya saya ikut temen ya diajak ke Jakarta itu. Pertama-tama belajar agama Buddha itu sangat orang bilang itu buta kiu lah artinya itu, nggak ngerti apa-apa ya buta kiu lah, nggak ngerti apa-apa. Bapak waktu itu semester 1 aja saya IP-nya ya indeks semester ya indeks prestasi semesternya itu berapa ya 2,1 atau berapa Pak, bahkan ada D-nya Pak itu Pak. Nah itu karena memang saya nol banget basic agama Buddha. Nah dari situlah lambat laun saya belajar agama artinya kuliah agama Buddha itu semakin mengerti dan memahami, dan mulai sejak itulah saya mulai timbul keyakinan yang kuat belajar agama Buddha Pak itu. Nah dari situ saya mulai memahami sendi-sendi atau ajaran-ajaran yang ada dalam agama Buddha. Dan kemudian saya praktek sedikit demi sedikit sambil belajar Pak, karena ya tadinya hanya istilahnya itu mengenal sebatas KTP saja lah, mungkin seperti itu. Nah dari situlah saya mulai timbul keyakinan yang kuat terhadap ajaran Buddha, sehingga seperti Bapak sampaikan tadi bahwa walaupun dalam tanda kutip saya hanya seorang diri beragama Buddha ya saya akan berusaha tetap bertahan gitu. Mungkin itu Pak yang membuat saya itu kadang merenung di dalam diri saya bahwa agama Buddha ya agama yang memang membuat hidup saya itu bisa lebih bermakna. Itu yang membuat saya tumbuh keyakinan. Yaitu adalah penggalan cerita Pak Supri bahwa beliau sangat yakin dengan ajaran Buddha yaitu setelah kuliah di agama. Jadi memang betul karena beliau juga satu kampus dengan saya pribadi memiliki keyakinan yang sangat kuat setelah di kampus itu Pak. Sebelumnya ya nggak jauh beda dengan Bapak, nggak tahu apa-apa tentang agama Buddha. Tapi setelah di kampus memang ternyata ajaran-ajaran Buddha ini tidak banyak diketahui di kalangan umat Buddha sendiri. Seperti contohnya suta-suta itu Pak. Suta-suta ternyata luar biasa ya. Kalau kita mau membaca suta-suta agama Buddha ternyata luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Memang ajaran atau isi suta itu memang ada di kehidupan kita sehari-hari ini. Nyata sampai sekarang pun masih relevan gitu loh. Bahkan di situ yang menarik menurut saya itu
dalam Brahma Jala Sutta, Pak. Brahma Jala Sutta yaitu 62 pandangan salah itu luar biasa, isinya luar biasa. Ya, ya, ya. Itu mengenai moral, di situ ada mengenai pandangan atau keyakinan yang benar seperti apa, yang tidak kurang benar seperti apa. Nyata sekali di situ ya. Pokoknya banyak sekali suta-suta agama Buddha yang memang benar-benar nyata di kehidupan ini. Ini yang menurut saya memang menambah keyakinan. Kalau saya pribadi juga gitu, Pak ya. Awalnya juga KTP, tapi setelah kuliah juga menyadari. Bahkan ada satu pelajaran, Mak. Kalau saya sih dulu ya, satu pelajaran yang membuat saya yakin sekali itu pokok-pokok dasar agama Buddha. Itu, Pak. Oh iya, Ngat. Ya, Pak. Pokok-pokok dasar agama Buddha memang sangat luar biasa. Kebetulan dulu dosennya Pak Dodi Herwidianto, sekarang sudah meninggal dunia, itu yang menambah saya ngerti persis dengan ajaran Buddha itu. Iya, Pak.